Tuhan itu seperti oksigen. Kita tidak dapat melihat Dia, tetapi kita tidak dapat hidup tanpa Dia. Dan oksigen itu akan selalu kita rasakan dalam firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Selasa tanggal 26 Juli 2022, tertulis di Mazmur 29 ayat 11. Demikian dikatakan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Dalam bahasa Batak dikatakan, Lehonon ni Jehovah do sogot pargogotu bangsonai. Tupahan ni Jehovah do sogot bangsona mardame-dame. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, suatu ketika saya pernah diundang untuk melayani ibadah persekutuan marga yang dilaksanakan di sebuah villa. Dan villa itu mempunyai taman bunga yang sangat luas dan indah. Ketika itu kebetulan hampir semua tanaman bunga sedang bermekaran. Warna-warni dan jenis bunga yang ditanam dengan sangat teratur dan rapi membuat setiap pengunjung mengagumi keindahannya. Ditambah lagi dengan kehadiran kupu-kupu yang seakan-akan menari-nari menikmati manisnya keindahan bunga itu. Dan tentunya seperti biasa banyak yang mengabadikan keindahan itu dengan berselfie-selfie ria, termasuk saya. Namun ketika saya mendekatkan wajah saya ke sekuntum bunga mawar untuk menikmati wanginya yang alami itu, saya melihat di atas tanah yang tidak jauh dari bunga itu ada daun yang mengering dan kelopak bunga yang berguguran. Lalu saya menyadari bahwa keindahan yang saya nikmati ternyata akan berlalu. Sebab tidak ada yang dapat menahan atau menghambati daun itu untuk tidak mengering dan kelopak bunga itu untuk tidak berjatuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Di balik kebahagiaan yang sedang kita nikmati, hal buruk mungkin saja bisa terjadi. Tapi ingatlah bahwa selalu ada keindahan di setiap harinya. Akan selalu ada jalan keluar bagi mereka yang selalu mencari. Selalu ada berkat bagi orang yang bekerja keras. Selalu ada jawaban bagi yang tak lelah berdoa. Dan pastinya selalu ada mujizat bagi yang percaya kepada Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh renungan kita hari ini. LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul Mazmur 29 ini dengan berjudul Kebesaran Allah dalam Badai. Badai identik dengan bahaya, ancaman, dan tantangan yang dihadapi manusia yang bersumber dari alam seperti badai laut, badai pasir atau badai gurun, badai salju, badai angin puting beliung atau badai tornado atau hal yang lainnya. Semua itu menunjukkan mengamuknya alam yang mengancam kehidupan umat manusia dan makhluk ciptaan lainnya. Badai itu ada yang dapat diprediksi, namun banyak pula terjadi di luar perkiraan kita. Di beberapa negara memiliki suatu badan yang bertugas memperkirakan cuaca agar dapat mengantisipasi dan meminimalis korban badai. Namun harus kita akui, sehebat apapun analisis dan perkiraan para ahli, mereka memiliki keterbatasan masing-masing. Badai kapan saja bisa terjadi di luar perkiraan, termaksud badai kehidupan yang kita tidak tahu latar belakangnya, sebab musababnya, namun tetap datang dan menerpa kehidupan kita ini. Istilah badai juga kata yang sering digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh seseorang yang biasanya kita sebut badai kehidupan. Bagaimana kita bisa menghadapi badai atau yang merupakan badai kehidupan bagi kita? Mazmur 29 ini meneguhkan dan bersaksi bagi kita serta menjadi nyanyian orang percaya menghadapi badai. Sehebat apapun badai yang memporak-porandakan kehidupan kita, bagi orang percaya kuasa Tuhan jauh
lebih berkuasa atas apapun. Mazmur ini meyakinkan setiap orang bahwa orang percaya akan terlindungi oleh kekuasaan Tuhan. Sama seperti pengalaman murid-murid kala berperahu. Kapal mereka diterpa badai dan topan yang hendak mengempaskan kapal yang ditumpangi murid bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka adalah nelayan yang akrab dan bergaul dengan badai. Namun kala badai mengancam, murid-murid ketakutan. Mereka takut binasa. Maka mereka pun datang kepada Yesus dan berseru, "Guru, kita akan binasa." Yesus pun bangkit dan menghardik topan dan mengatakan, "Diam." Seketika itu badai dan topan pun diam. Itulah kuasa Yesus yang menghentikan badai sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga sampai ke tujuannya. Jemaat Tuhan, badai bisa saja menerjang umatnya dan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan kita tidak bisa menolak kehadirannya. Bisa saja badai itu datang tanpa kita perkirakan dan tak kuasa untuk menghadapinya. Namun, renungan kita hari ini harus menjadi seruan dan pengharapan kita, serta memberikan inspirasi agar kita tidak putus asa, tetap tabah, tegar dan bertahan. Percayalah, kuasa Tuhan jauh lebih berkuasa untuk menenangkan, meneduhkan, melindungi, dan menyelamatkan umatnya dari semua badai yang menimpa. Tuhan akan bertindak, akan memberikan kekuatan dan memberkati umatnya dengan sejahtera. Percayalah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar hari ini, yang menguatkan iman kami agar tetap mengandalkan Engkau saja, sebab hanya Engkaulah sumber kekuatan, sumber berkat dan sejahtera. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk memahami firman-Mu, agar ketika kami menghadapi badai kehidupan kami tidak terjatuh, melainkan semakin berpengharapan akan pertolongan-Mu. Kami percaya bahwa segala sesuatunya telah Engkau rancangkan bagi setiap umat yang percaya kepadamu. Maka ketika kami menerima kebahagiaan maupun persoalan hidup, ajarkanlah kami untuk selalu memuliakan Engkau, agar kami bisa menjadi pemenang di akhir kehidupan kami di dunia ini, dan kami menerima piala kehidupan yang kekal bersamamu kelak dalam surgamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat mengandalkan kuasa Allah dalam setiap aktivitas Anda hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.